Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua, dan salam harmoni. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Manajemen dan Kepemimpinan, Bapak I Gusti Ketut Adiwinata, SE MAGB, dan juga teman-teman sekalian di kelas 7 Lintas Prodi Manajemen dan Kepemimpinan. Dalam beberapa menit ke depan, izinkan saya untuk menyampaikan hasil analisis yang akan saya sampaikan dalam bentuk presentasi pada kesempatan kali ini. Dan dalam beberapa waktu ke depan, izinkan saya untuk menyampaikan hasil presentasi, di mana hasil presentasi saya berjudul Analisis Pengelolaan Manajemen Strategik dalam Pengembangan Bisnis Kayu Bulat PT BUMN Hijau Lestari 1. Sebelumnya, izinkan saya untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik semuanya, perkenalkan nama saya Putu Sri Satya Maharani, biasa dipanggil Satya dengan NIM 2212021022. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan alur presentasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu latar belakang. Seperti judul yang sudah saya sebutkan tadi, kita akan membahas mengenai analisis pengelolaan manajemen strategik dalam pengembangan bisnis kayu bulat PT BUMN Hijau Lestari. PT BUMN Hijau Lestari 1 adalah sebuah perusahaan patungan yang merupakan anak perusahaan dari Perum Perhutani, Perum Jasa Tirta, dan Perum Jasa Tirta II. Perusahaan ini berfokus pada industri kayu bulat dan produk turunannya, dengan komitmen kuat terhadap pelestarian lingkungan dan pengembangan bisnis yang berkelanjutan. Sejak didirikan pada tahun 2009, PT BUMN Hijau Lestari 1 telah beroperasi sebagai perusahaan skala nasional, terutama dalam bidang jasa, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, serta perdagangan. Kegiatan usaha ini dilakukan di lahan kerjasama dengan masyarakat, menerapkan pola agroforestry yang tersebar di 4 provinsi, yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Tujuan utama dari PT BUMN Hijau Lestari 1 adalah memperbaiki kondisi daerah aliran sungai atau yang disingkat dengan GAS dan lahan kritis di seluruh Indonesia. Seiring perkembangan waktu, perusahaan ini juga mulai merambah ke bidang agrosilvopasture atau agroforestry, yang dimana terintegrasi oleh peternakan, penghijauan di kawasan industri, serta pengembangan taman tematik dan juga taman kota. Selain itu, perusahaan ini juga terlibat dalam pengembangan pembangkit listrik skala bumi dan juga mikrohidro, penyediaan bahan baku bioenergi dan ramah lingkungan, serta industri pengelolaan kayu dan kopi. Dalam hal ini, sebagai pemegang saham PT BUMN Hijau Lestari mengharapkan adanya pengembangan usaha yang signifikan, peningkatan profesionalisme dalam pengelolaan, serta yang lebih kuat dengan induk perusahaan untuk meningkatkan nilai tambah dan produk yang dihasilkan melalui pengelolaan hutan. Untuk mewujudkan harapan tersebut, PT BUMN Hijau Lestari berkomitmen untuk memanfaatkan seluruh kekuatan dan peluang yang dimiliki untuk menghadapi lingkungan bisnis yang dinamis, seperti halnya entitas analisis komprehensif terhadap kondisi lingkungan dan juga kondisi bisnis saat ini, yang dimana diperlukan untuk meraih kesuksesan di masa depan. Perubahan kebijakan pemerintah khususnya terkait dengan program
BUMN peduli dan program kemitraan dan juga bina lingkungan atau yang disingkat dengan PKBI, yang dimana menuntut perusahaan untuk melakukan transformasi mendasar dalam cakupan bisnis dan pengelolaannya di masa yang akan datang. Melalui makalah ini diharapkan mampu menganalisis terkait bagaimana penerapan dan juga pengelolaan manajemen strategik dalam pengembangan bisnis kayu pada PT BUMN Hijau Lestari 1 dalam pengelolaan strategik perusahaan. Selanjutnya, yaitu rumusan masalah. Dalam makalah ini, terdapat 4 rumusan masalah yang menjadi faktor utama. Salah satunya yaitu, apa saja faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengembangan bisnis kayu bulat di PT BUMN Hijau Lestari. Yang kedua, bagaimana strategi manajemen yang telah diterapkan oleh PT BUMN Hijau Lestari 1 dalam mengelola bisnis kayu bulat. Dan yang ketiga, apa saja kendala yang dihadapi PT BUMN Hijau Lestari 1 dalam mengembangkan bisnis kayu bulat dan bagaimana dampaknya terhadap keberlanjutan bisnis. Dan yang keempat atau yang terakhir, strategi manajemen strategik apa yang dapat diusulkan untuk meningkatkan kinerja dan daya saing bisnis di PT BUMN Hijau Lestari 1. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Dalam makalah ini terdapat 4 tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengembangan bisnis kayu bulat di PT BUMN Hijau Lestari 1. Dan yang kedua, mengidentifikasi strategi manajemen yang telah diterapkan oleh PT BUMN Hijau Lestari 1 dalam menjalankan bisnis kayu bulat. Dan yang ketiga, mengungkapkan tantangan dan peluang yang dihadapi oleh PT BUMN Hijau Lestari 1 dalam mengembangkan bisnis kayu bulat. Dan yang keempat, merumuskan rekomendasi strategi manajemen yang efektif untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis kayu bulat di PT BUMN Hijau Lestari 1. Selanjutnya yaitu teori IFAS dan EFAS. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, dalam PT BUMN Hijau Lestari 1 terdapat beberapa teori yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama, teori IFAS dan EFAS. Teori IFAS, atau yang biasa disingkat dengan FAS, Internal Factor Analysis Summary, adalah alat yang berguna untuk mengevaluasi faktor-faktor internal dalam organisasi, mencangkup kekuatan dan kelemahan yang ada. Dengan menggunakan FAS, organisasi dapat lebih memahami sumber daya, kapasitas, dan kapabilitas yang dimilikinya, serta berbagai faktor internal lainnya yang dapat mendukung atau menghambat pencapaian tujuan strategis. Sementara itu, EFAS atau External Factor Analysis Summary berfungsi untuk menilai faktor-faktor eksternal seperti peluang dan ancaman yang mempengaruhi organisasi. Melalui EFAS, organisasi dapat mengenali tren yang berkembang, kebijakan pemerintah, perubahan lingkungan, dan berbagai faktor eksternal lainnya yang dapat berdampak pada strategi yang diambil. Selanjutnya adalah teori SWOT. Teori SWOT adalah alat analisis yang penting dalam manajemen bisnis. Digunakan untuk mengevaluasi kekuatan strength, kelemahan weakness, peluang opportunity, dan ancaman threat yang dapat mempengaruhi sebuah perusahaan atau proyek tertentu. Melalui analisis SWOT, organisasi dapat lebih memahami situasi mereka dan merencanakan tindakan yang tepat berdasarkan temuan yang diperoleh. Dalam hal ini, terdapat 4 temuan yang dianalisis oleh SWOT yang terdiri dari 4 elemen kunci. Yang pertama, kekuatan. Kekuatan atau strength ini adalah atribut positif atau internal
yang memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan, contohnya meliputi sumber daya, kompetensi, atau aset yang membedakan perusahaan dari pesaingnya, seperti merek yang kuat, sumber daya manusia berkualitas, teknologi canggih, pelanggan setia, atau proses produksi yang efisien. Yang kedua yaitu kelemahan atau weakness. Dalam hal ini, sifat negatif internal yang dapat mengurangi daya saing perusahaan meliputi keterbatasan, cacat, atau kondisi di mana perusahaan tidak sekuat pesaingnya. Contohnya, termasuk kurangnya sumber daya finansial, keterampilan, dan juga organisasi yang kurang. Dalam hal ini, proses produksi yang tidak efisien atau masalah kualitas dalam produk. Selanjutnya yaitu peluang atau opportunity. Faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk pertumbuhan atau perbaikan, contohnya meliputi permintaan pasar yang meningkat, perubahan kebijakan pemerintah yang menguntungkan, tren pasar yang mendukung produk, atau layanan perusahaan, serta peluang untuk ekspansi ke pasar baru. Dan yang terakhir adalah ancaman. Dalam faktor eksternal, yang dapat merugikan perusahaan berupa situasi atau perubahan lingkungan yang dapat membahayakan keberlangsungan perusahaan. Contoh ancaman mencangkup persaingan yang semakin ketat, kebijakan pemerintah yang tidak mendukung, perubahan tren pasar yang merugikan, dan juga produk atau layanan perusahaan serta ketidakstabilan ekonomi. Dalam hal ini dapat mempengaruhi ancaman yang terjadi dalam situasi pasar dan juga dalam harga barang. Dan dengan memahami keempat elemen ini, perusahaan dapat mengembangkan strategi yang efektif dan juga untuk mencapai tujuan dan mengatasi tantangan yang ada. Di mana dengan adanya empat elemen ini, perusahaan dapat mengevaluasi dan juga dapat membuat refleksi atau catatan kecil yang dimana nantinya dapat digunakan untuk evaluasi ke depannya dalam mengembangkan sebuah bisnis yang tentunya dapat bersaing sehat dan juga dapat terkenal sebagai dengan produk yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu teori balance atau BSC. Balance Scorecard atau BSC merupakan sebuah kerangka yang dimana dalam manajemen strategis yang dikenalkan oleh Robert Kaplan dan David Norton pada awal tahun 1990-an, tujuan dari BSC yaitu untuk membantu organisasi dalam mengukur kinerja mereka secara seimbang dan komprehensif. Tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga memberikan pandangan yang lebih luas mengenai pencapaian kinerja organisasi. Contohnya, tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga memberikan pandangan yang luas kepada pelanggan dan juga bagaimana memiliki minat pasar yang tinggi yang dapat bersaing di bidang bisnis tertentu. Dalam hal ini, teori balance scorecard memiliki 4 perspektif utama, di antaranya perspektif keuangan atau finansial. Dalam perspektif ini, ukuran-ukuran tradisional seperti pendapatan, laba kotor, laba bersih, dan pengembalian investasi atau ROI, di mana diukur untuk mengevaluasi sejauh mana organisasi mencapai tujuan finansialnya. Selanjutnya, yang kedua, perspektif pelanggan atau customer. Dalam perspektif ini, mencangkup ukuran-ukuran yang berkaitan dengan pelanggan, seperti kepuasan dan loyalitas pelanggan, dan juga pangsa pasar, serta waktu respon terhadap keluhan. Fokus dan perspektif ini adalah untuk memahami bagaimana pelanggan memandang organisasi serta produk atau layanan yang ditawarkan. Dalam hal ini, suatu perusahaan perlu
memberikan adanya perspektif pelanggan atau customer dengan memberikan rating dan juga penilaian dalam bisnis yang mereka berikan. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana kepuasan yang dimiliki oleh pelanggan terhadap produk yang kita miliki. Dan dengan hal itu, perusahaan akan dapat melihat bagaimana evaluasi yang terjadi dalam target pasar yang diberikan. Dan dengan nantinya akan menjadikan sebagai evaluasi untuk kedepannya dalam membuat produk ataupun menjual produk agar nilai jualnya dapat bersaing lebih tinggi dibandingkan dengan tren yang terjadi sekarang. Misalkan banyak perusahaan atau pedagang yang mengambil untung melalui berjualan melalui live Instagram, live TikTok, ataupun tren lainnya. Contohnya adalah di Pasar Abang atau Tanah Abang yang kita ketahui yang berlokasi di Jakarta, yang dimana banyak para pedagang mengeluh karena tidak adanya pelanggan yang berminat untuk datang mengunjungi Pasar Tanah Abang untuk membeli sebuah produk yang mereka miliki. Yang dimana pelanggan merasa puas berbelanja online dengan melihat live TikTok ataupun diam di rumah, pelanggan sudah bisa berbelanja online dan tinggal menunggu pesanan datang dari rumah. Nah, itu menjadikan uh, sebuah perspektif pelanggan yang dimana tentunya kita harus mengenali bagaimana kepuasan dan juga ketidakpuasan pelanggan yang tentu dapat menjadikan sebuah refleksi bagi setiap perusahaan. Selanjutnya yaitu teori governance, risk management, dan compliance atau GRC. Governance, Risk Management, and Compliance atau ZRC merupakan sebuah alat analisis yang merujuk pada kerangka kerja dan praktik yang digunakan oleh organisasi dalam mengelola dan mengintegrasikan tiga aspek utama dalam pengelolaan bisnis, atau yang biasa disebut dengan government tata kelola, yang dimana berkaitan dengan struktur proses pengambilan keputusan di dalam organisasi. Ini mencangkup penetapan dan juga tanggung jawab para pengguna perusahaan, pengambilan keputusan strategi, serta pengelolaan aset dan sumber daya organisasi. Dan risk management di mana melibatkan identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, dan juga proses ini mencangkup upaya untuk mengurangi risiko dan mengembangkan strategi dan menghadapi risiko jika terjadi. Selanjutnya, compliance. Selanjutnya itu compliance atau kepatuhan, di mana berfokus pada kepatuhan organisasi terhadap peraturan standar dan hukum yang berlaku di industri atau wilayahnya. Ini mencangkup pemantauan, pelaporan, dan tindakan yang diambil untuk memastikan bahwa organisasi beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya yaitu teori Environmental, Social, and Governance atau ESG. Environmental, Social, and Governance atau yang disingkat dengan ESG merupakan pendekatan yang digunakan untuk menilai dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam suatu bisnis atau industri. Melalui analisis ESG, organisasi dapat mengidentifikasi berbagai masalah serta peluang yang berkaitan dengan praktik bisnis yang berkelanjutan, di mana penting bagi organisasi untuk berkomitmen dalam memperbaiki praktik-praktik yang tidak sejalan dengan prinsip yang dimiliki. Seperti contoh, misalkan sebuah bisnis harus memiliki tujuan yang jelas dalam pengelolaan dan juga target pasar yang dimiliki. Dengan hal ini, tujuan dan juga target pasar yang jelas atau marketing dapat membantu untuk menilai bagaimana penilaian ke depan dalam setiap produk dan juga bisnis yang ditawarkan oleh setiap perusahaan. Dan selanjutnya adalah analisis berdasarkan teori manajemen strategi.
Berdasarkan teori manajemen strategi, terdapat faktor eksternal dan internal dalam kajian teori ini, di mana faktor eksternal dengan menggunakan analisis PESTEL yang mencangkup aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan juga legal. Dalam hal ini, perusahaan dapat menghasilkan berbagai faktor eksternal yang diantaranya adalah kebijakan pemerintah terkait pengelolaan hutan, tren permintaan, kayu global, serta tekanan dan organisasi lingkungan. Sebagai contoh yaitu tahapan finansial, yang dimana mengukur pendapatan yang berasal dari ekspor kayu bulat. Yang kedua yaitu pelanggan, di mana menilai tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk dan layanan kami. Dan selanjutnya adalah proses internal, di mana menganalisis efisiensi operasional yang diterapkan dalam kegiatan perusahaan. Selanjutnya, pembelajaran dan pertumbuhan, menggali inovasi dalam teknik penebangan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Dalam hal ini, implementasi strategi struktur organisasi melakukan penyesuaian pada struktur dengan menekankan pada inovasi dan keberlanjutan, seperti pembentukan unit pengelolaan berkelanjutan dan budaya. Organisasi menerapkan budaya kerja yang berfokus pada efisiensi, inovasi, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan cara ini, dapat mengevaluasi dan dapat memberikan pengendalian yang lebih efektif untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya yaitu analisis berdasarkan teori kepemimpinan. Berdasarkan teori manajemen, gaya kepemimpinan yang diperlukan adalah kepemimpinan transformasional, di mana berperan penting dalam mendorong inovasi, menginspirasi karyawan untuk peduli terhadap keberlanjutan dan menciptakan visi jangka panjang yang jelas. Sementara itu, kepemimpinan partisipatif melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan, terutama terkait proyek-proyek keberlanjutan. Selanjutnya, pengembangan kepemimpinan, pelatihan, dan pendidikan menyediakan pelatihan yang fokus pada keberlanjutan dan inovasi dalam teknologi, pengelolaan hutan, rotasi jabatan dapat meningkatkan pengalaman manajerial dengan menugaskan pemimpin potensial untuk berperan di berbagai unit. Selanjutnya adalah pengelolaan konflik. Seorang pemimpin perlu memiliki kemampuan untuk menangani konflik yang muncul antara tujuan bisnis dan tuntutan keberlanjutan lingkungan. Hal ini dapat dicapai melalui pendekatan negosiasi dan juga mediasi yang efektif. Baik, sekian pemaparan materi dalam presentasi kali ini. Selanjutnya saya akan menyampaikan terkait kesimpulan. Dalam analisis Balance Scorecard atau BSC, di mana perusahaan menunjukkan kinerja yang baik dan memadai di keempat aspek, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Meanwhile, analisis Governance, Risk and Compliance atau GRC mengidentifikasi 4 kriteria pada aspek pemerintahan, 9 kriteria pada manajemen risiko, dan 6 kriteria untuk kepatuhan. Dalam analisis Environmental, Social, and Governance atau ESG, menunjukkan bahwa terdapat 6 kriteria terkait lingkungan, 5 kriteria pada aspek sosial, dan juga 5 kriteria di bidang tata kelola. Dalam hal ini, untuk mendukung keberlanjutan suatu perusahaan dan khususnya operasional bisnis, kayu bulat dalam manajemen perlu secara konsisten memperhatikan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi strategi pengembangan bisnis, baik faktor internal maupun eksternal.
Yang tentunya, selain itu demi menjaga kelestarian hutan dan produksi kayu bulat, manajemen disarankan untuk menerapkan prinsip-prinsip yang relevan dalam proses bisnis mencakup 4 perspektif dan analisis BSG, serta 3 aspek kriteria dalam analisis GRC dan juga ESG. Dan juga berdasarkan kajian teori yang sudah dijelaskan, maka terdapat beberapa analisis balance yang perlu diperhatikan dalam tata kelola suatu perusahaan. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan terima kasih untuk waktu yang diberikan, dan juga terima kasih telah mendengarkan presentasi saya pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan juga salam harmoni. Baik, sekian pemaparan materi pada presentasi kali ini. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah berpartisipasi dan juga mendengarkan presentasi saya pada pertemuan kali ini. Terima kasih banyak dan salam harmoni.